هم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. Ikhwati al-ahibbah, tiada kata yang pantas kita lantunkan melainkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di tempat yang mulia ini, di tempat di mana kita mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Pada saat orang-orang di sekitar kita bukan di antara orang-orang yang mengagungkan nama Allah, tapi kita pada kesempatan hari ini berkumpul di tempat ini mengagungkan dan sekaligus menggetarkan hati-hati mereka dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati al-ahibbah, kesyukuran yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita untuk mengisi hari yang Allah karuniakan kepada kita dengan kebajikan-kebajikan, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu belum memiliki sebuah ungkapan yang saya kira bisa kemudian kita tulis dan melecutkan semangat kita semuanya. Beliau mengatakan, hari adalah milik Allah. Apakah kita tega menodai apa yang Allah pinjamkan untuk kita dengan kesalahan dan kemaksiatan yang kita lakukan di dalamnya? Jadi kalau kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan hari demi hari, dan itu bukan milik kita, tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Karenanya beliau mengatakan, apakah kita tega menodai milik Allah yang Allah pinjamkan kepada kita dengan kemaksiatan dan kekhilafan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya sekali lagi kita bersyukur bahwa kesempatan hari ini kita isi dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita talabul ilmi, dengan kita bersilaturahim, dengan kita menambah baik wawasan, semangat, dan juga daripada amal dan kontribusi kita. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang kita harapkan syafaatnya, yang kita harapkan mudah-mudahan suasana kita pada kesempatan sore hingga nanti besok kumpul dalam majelis ini, inilah yang dinyatakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai taman surga Allah Subhanahu wa taala di dunia. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Kalau kalian lewat di taman surga Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka ikut dan masuklah kalian. Para sahabat pun bertanya-tanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Taman surga Allah di dunia itu apa ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab bahwa itu adalah hilaqul dzikr, halaqah-halaqah yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulan kita, baik kita mulai dari siang tadi sampai esok hari, dan juga halaqah-halaqah kita berikutnya, yang dimana di dalamnya mengingat Allah Subhanahu wa taala, merupakan taman surga Allah Subhanahu wa taala di dunia. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati al-ahibbah, ada 3 materi yang diamanahkan kepada saya. Yang pertama, lebih untuk melihat bagaimanakah kondisi umat. Dan ketika kita berbicara tentang kondisi umat, maka jangan sampai kita lupa bahwa kita di antara bagian dari umat itu. Sehingga kemudian ending daripada materi ini adalah kita mencoba merenungi, memikirkan apa yang bisa kita lakukan terhadap kondisi umat yang sekarang ini. Baik, ikhwal akhwat fillah rahimakumullah. Ikhwal akhwat fillah rahimakumullah. Paling tidak kondisi umat pada saat ini berada pada keadaan yang lemah baik beberapa hal. Yang pertama, ikhwal akhwat fillah rahimakumullah, adalah lemah secara akidahnya. Apalagi kalau misalnya kita melihat bagaimana kondisi di tanah air Indonesia. Belum lama ini Anda mengisi di Tokyo University tentang bagaimanakah
kemusyrikan di Indonesia semakin dimodernkan. Ikhwal akhwat rahimakumullah, ternyata hal serupa yang berkaitan tentang kemusyrikan bukan saja di tanah air kita. Bahkan kalau kita pergi ke Malaysia, ternyata kurang lebih sama dengan kondisi di Indonesia. Ikhwal akhwat rahimakumullah. Yang kedua, kita melihat bagaimana umat lemah secara pengetahuannya. Kita melihat bagaimana kemunduran umat. Kalau nanti kita lihat bagaimanakah Muslim countries, secara pengetahuan kita mengalami kemunduran dan juga keterbelakangan dibandingkan daripada yang lainnya. Kalau kita buka televisi channel-channel internasional, hampir rata-rata ikhwal akhwat fillah rahimakumullah yang berkaitan tentang musibah, yang berkaitan tentang masalah, itu rata-rata adalah yang menceritakan tentang umat Islam. Bagaimana ikhwal akhwat fillah rahimakumullah, pengetahuan yang dulu begitu banyak diberikan oleh para ulama-ulama Islam, sekarang tidak banyak kemudian mampu diberikan oleh umat ini. Jadi secara pengetahuan juga kaum muslimin berada dalam keadaan lemah. Bahkan jangankan dengan pengetahuan secara umum, pengetahuan tentang Islam saja, ikhwal akhwat fillah rahimakumullah, ternyata masih banyak yang kemudian kurang secara pengetahuannya. Yang berikutnya tentunya ikhwal fillah rahimakumullah, bagaimana kondisi umat yang lemah akhlaknya. Kita saksikan bagaimana kondisi di berbagai negara, yang menunjukkan betapa mundurnya akhlak daripada umat ini. Yang berkaitan tentang muamalah, bagaimana kasus-kasus korupsi, bagaimana ikhwah fillah rahimakumullah, ketidakadilan, kezaliman, dan lain sebagainya, akhlak. Yang berkaitan tentang interaksi, bagaimana interaksi antara kaum muslimin, antara negara-negara Islam, yang satu dengan yang lainnya tidak pernah rukun. Ikhwah fillah rahimakumullah, bagaimana kemenangan Hamas di Palestina tidak diakui oleh negara-negara sekitar daripada Palestina. Bagaimana Indonesia dengan Malaysia yang selalu dipanas-panasi, untuk terus kemudian tidak bisa rukun dua negara yang muslimnya termasuk terbesar di dunia. Jadi bukan saja akhlak dalam berkaitan dengan muamalah, dalam kaitannya dengan keuangan, bahkan muamalah juga diantaranya adalah dengan sesama. Jadi ikhwah fillah rahimakumullah, inilah kondisi umat, di mana kondisinya lemah, baik secara akidahnya, pengetahuannya, akhlaknya, bahkan juga dari segi dakwahnya. Bagaimana ikhwah fillah rahimakumullah, kondisi dakwah atau kondisi keislaman secara umum di berbagai negara, ada yang bersifat hanya kulitnya saja misalnya. Idul Adha kemarin dan sampai beberapa hari setelahnya, saya diundang ke Emirat dan ke Qatar. Maka ikhwal akhwatillah rahimakumullah, masyarakat di sana hanya dibolehkan untuk kemudian mengapresiasikan Islam, mengaktualisasikan Islam dari segi kulitnya saja. Sholat boleh, tapi pemerintah di Abu Dhabi itu melarang untuk kumpul 4 orang atau lebih. Jadi setelah sholat sudah, zakat sudah, tapi bagaimana kemudian ketika dana-dana itu diberikan kepada saudara-saudara di Palestina, maka pemerintah sana tidak begitu menyetujui. Yang mereka setujui adalah untuk fakir miskin, bagaimana untuk pembangunan masjid. Jadi ikhwal akhwatillah rahimakumullah, dari segi dakwah juga ternyata mengalami kelemahan daripada kondisi umat.
tentunya kita merasakan bagaimana suasana di tanah air. Ya. Kita agak confused, bingung. Ya. Antara ustadz yang kemudian mestinya memberikan tuntunan, atau ustadz yang malah memberikan tontonan. Ya. Informasi ustadz kok masuknya di info seputar selebriti. Ya. Ustadz kok ulang tahun masuk dalam infotainment. Umat kemudian bingung. Atau ikhwafillah rahimakumullah, keadaan-keadaan majelis taklim yang sangat-sangat banyak. Tapi ternyata program-program mereka hanya ziarah, hanya berganti baju seragam setahun 2 kali. Jadi dari segi dakwah juga ikhwafillah rahimakumullah menghadapi kelemahan. Baik di tanah air kita maupun di negara-negara Islam yang lainnya. Ya. Yang berikutnya ikhwafillah rahimakumullah, kelemahan yang berikut adalah dari segi pengorganisasian. Ya. Sukar sekarang ini kita dapatkan yang mampu untuk kemudian mempersatukan ini semuanya. Oki lebih banyak hanya tempat untuk kemudian bersilaturahim antara para pimpinannya. Tapi tidak ada hasil nyata yang dilakukan oleh Oki. Padahal potensi sangat luar biasa. Ya. Jadi bagaimana mengorganisir potensi umat itu tidak ada. Ya. Bahkan ikhwafillah rahimakumullah, ya, dengan kepandaian pihak-pihak tertentu menjadikan satu dengan yang lainnya tidak bisa kemudian bersatu. Ya. Bagaimana dipanas-panaskannya satu dengan yang lainnya. Ya. Bahrain dulu bersatu dengan Qatar, tapi kemudian ya, mereka meminta untuk pisah. Ya. Karena Bahrain lebih dulu ditemukan sumber minyak di sana. Sekarang Qatar tidak mau lagi untuk bersatu. Karena Qatar selain kemudian mengetahui mereka punya sumber minyak, mereka juga punya cadangan gas yang termasuk terbesar. Karenanya ikhwafillah rahimakumullah, sistem duailat, ya, ataupun sistem negara-negara kecil dalam pandangan Islam sangat tidak disetujui. Karena hanya menjadikan negara-negara Islam mudah untuk kemudian dikuasai oleh mereka-mereka yang menginginkan hal-hal tertentu kepada negara Islam. Sehingga tingkat kebergantungannya kepada negara-negara yang menginginkan maksud-maksud tertentu menjadi semakin besar. Jadi ikhwafillah rahimakumullah, itulah paling tidak kondisi yang ada pada saat sekarang ini, ya, baik di negara kita maupun pada negara-negara yang lainnya. Namun ikhwafillah rahimakumullah, sebelum kita masuk kepada slide berikutnya, maka ikhwafillah rahimakumullah, ada sebuah pernyataan yang menarik yang belum sempat saya tuliskan di situ, yaitu perkataan dari Syekh Ahmad Muhammad Ar-Rashid, seorang pendakwah dari Irak. Beliau mengatakan kondisi umat saat ini adalah kusufun walaisa ghurubun. Dia hanya gerhana dan belum terbenamnya matahari. Apa maksudnya? Beliau mengatakan, coba kita lihat fenomena alam ini. Pada saat terjadinya gerhana matahari, sama mirip dengan suasana bagaimana terbenamnya, yaitu gelap. Tapi beliau mengajak kita merenungkan bahwa pada saat gerhana matahari, walaupun gelap, maka binatang-binatang yang pada saat itu mereka tidak tertidur, pada saat terjadinya gerhana itu, mereka tidak kemudian lalai karena mereka tahu bahwa kondisi ini adalah kondisi yang anomali, kondisi yang tidak normal. Sehingga mereka terdiam, mereka menunggu bahwa suatu saat dan tidak lama berselang akan kembali keadaan yang sempurna. Jadi kembali keadaan umat, beliau mengatakan yang tadi kita katakan lemah secara akidahnya, pengetahuannya, akhlaknya dan lain sebagainya, maka beliau mengatakan harus ada dalam jiwa kita para orang-orang yang memiliki semangat keislaman, jangan sampai kemudian menjadikan kita lalai.
umat udah kayak begini. Tidak. Umat belum mati sama sekali. Kondisi umat pada saat ini adalah bagaikan kondisi gerhana. Kita orang-orang yang memiliki semangat keislaman, jangan sampai lalai dan jangan sampai kemudian kita tertidur. Paham ya? Jadi belum mengatakan gerhana dan belum terbenamnya matahari. Artinya umat belum mati. Masih ada harapan. Dan itu tidak akan lama lagi bahwa kondisi umat akan kembali bersinar sebagaimana sedia kalanya. Nah, makanya khawfillah kita lanjutkan. Ya. Bagaimana kondisi perkembangan positif pada saat ini? Ya. Saya hanya ingin kemudian mengambil 2 sampel saja, bahkan sampel yang pertama juga tidak banyak, hanya tentang Egypt. Ya. Yang pertama adalah kondisi Arab Spring, dan yang kedua adalah bagaimana kondisi Turki. Ya. Kalau kondisi perkembangan, bagaimana dakwah Islam di Indonesia dan lain sebagainya, ya, itu mungkin nanti bisa diinikan dalam tanya jawab. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah, berikutnya. Nah, ini bagaimana Muslim countries, ya. Kalau yang hitam itu adalah yang 90 sampai 100%-nya itu adalah Muslim dan tidak terlampau banyak, ya. Kita lihat, ya. Baik, next. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah. Ya. Gelombang Arab Spring itu kan memuncak, ya. Pertama kalinya adalah ketika di Tunisia. Bagaimana kezaliman yang sudah memuncak, ya. Bagaimana sekulerisme yang sudah demikian mencabuli hak-hak dari masyarakat muslim di sana. Ya. Ada seorang kakak kelas ketika di Al-Azhar, cuma bedanya beliau jurusan tafsir. Ya. Beliau sempat mendapatkan beasiswa di Jami'ah Zaitun University di Tunisia. Pada saat mata kuliah pertama tentang tafsir, betapa terkejutnya. Karena ternyata dosen seorang wanita, jangankan menggunakan jilbab, bahkan menggunakan rok pendek. Jadi dia bilang, kalian jangan lihat sayanya, lihat materi yang saya sampaikan. Bagaimana mungkin kita memisahkan hal itu? Ya. Kolam renang campur antara laki dengan perempuan, ya. Itu dibangun dan dibuat di tengah-tengah fakultas syariah. Ya. Bahkan begitu represifnya, ikhwafillah rahimakumullah, kalau waktu subuh dilihat ada anak-anak muda yang kemudian ke masjid, bisa ditangkap. Tapi ikhwafillah rahimakumullah, kaidah sosial mengatakan apabila malam semakin larut, fajar akan semakin segera menyingsing. Ketika kezaliman sudah sedemikian dahsyatnya, maka fajar kemenangan itu sebentar lagi akan datang. Begitu kaidahnya. Semakin kezaliman itu menggila-gila, semakin kezaliman itu hilang daripada akal sehatnya, maka kemenangan sebentar lagi akan datang. Begitulah yang terjadi. Ketika ikhwafillah rahimakumullah, ada seorang pedagang yang padahal dia sendiri adalah seorang insinyur. Tapi karena tidak mendapatkan pekerjaan, maka akhirnya kemudian dia berdagang. Saat itulah kemudian terjadi penertiban. Bukan saja barang-barang yang dibawa, bahkan juga, ya, gerobaknya ingin dibawa juga. Dia marah dan menuntut agar gerobaknya jangan dibawa. Malah kemudian akhirnya yang beliau ditangkap, dimasukkan dalam penjara. Ya. Ikhwafillah rahimakumullah, ternyata, ya, ketua kepolisian pada saat itu adalah seorang wanita. Bahkan yang lebih menghancurkan dia lagi adalah bagaimana ikhwafillah rahimakumullah ketika kemudian beliau ditampar oleh ketua polisi tersebut. Ya. Karena memang beliau tidak ada kesalahan yang fatal, maka kemudian beliau dikeluarkan, tapi disitulah kemudian beliau membakar dirinya. Inilah yang melecut kemudian bagaimana, ya, gelombang Arab Spring atau kita mengatakan Islamic Spring, ya, yang mula-mula terjadi di Tunisia. Ketika ini kemudian meletup di Tunisia, maka ibarat angin yang kemudian akhirnya menjalar ke berbagai negara di Timur Tengah. Ya. Karena itu ikhwafillah rahimakumullah, ya, kondisi di Libya, Tunisia, Mesir,
Maroko, ya. Bahkan sempat kemudian masuk ke Yaman, Bahrain, Kuwait, bahkan Saudi sendiri. Walaupun pemerintah Saudi menutup hal ini. Ya. Di mana ada sekumpulan ulama yang menyatakan nota kepada Raja Abdullah agar kemudian Saudi mengubah, ya, memadukan antara sistem raja dan adanya sistem republik. Artinya ada raja dan ada perdana menteri. Tapi justru beberapa kelompok ulama ini kemudian ditangkap, ya, dan kita tidak mendengar bagaimana kelanjutan prosesi mereka. Ya. Jadi gelombang bagaimana, ya, Ar-Rabi' al-Arabi, Arab Spring ini, ikhwafillah rahimakumullah, ya, dirasakan. Ada beberapa sebabnya. Kita lihat yang pertama. Ikhwafillah rahimakumullah, para pemimpin-pemimpin Arab, mereka menggaungkan demokrasi. Tapi demokrasi sendiri tidak ada di negara Arab. Saya 9 tahun di Mesir. Walaupun S2 di Sudan, tapi keluarga dengan anak tetap tinggal di Mesir sehingga kemudian bolak-balik merasakan betul bahwa tidak ada yang namanya demokrasi di sana. Bahkan ikhwafillah rahimakumullah, saat itu sampai ada sebuah istilah wa anna lil judrani adzanan. Seolah-olah tembok saja punya telinga. Bagaimana keterbukaan ditutup dan dibungkam. Bahkan yang sangat melucukan adalah bahwa satu-satunya sistem kepemerintahan seorang presiden tidak ada wakilnya. Itulah Husni Mubarak. Karena dia tahu betul, ketika Jamal Abdel Nasser menjadi presiden, wakilnya adalah Anwar Sadat, Jamal kemudian tertembak. Naik Anwar Sadat, wakilnya adalah Husni Mubarak. Anwar Sadat kemudian tertembak, naik Husni Mubarak, maka beliau tidak menginginkan adanya wakil. Tidak ada yang namanya demokrasi. Dan inilah yang nantinya kemudian kalau kita mapping dan memetakan bagaimana pengaruh Barat, maka sekarang Barat sebenarnya dalam keadaan kebingungan. Karena kontak person mereka di Timur Tengah itu adalah para pemimpin-pemimpin yang sekarang tumbang. Dan kontradiktif dengan apa yang mereka gadang-gadang tentang masalah demokrasi. Justru kawan karib mereka, kontak person mereka di Timur Tengah tidak melaksanakan yang namanya demokrasi. Tunisia kita menyaksikan bagaimana Ben Ali begitu represifnya. Maroko juga demikian. Yang kedua, ikhwafillah rahimakumullah, korupsi dan keserakahan para pemimpinnya. Setahun atau 2 tahun sebelum kemudian terjadinya reformasi di Mesir, ada seorang ustadz yang pergi ke Mesir dan mendapatkan seorang polisi, polis traffic, ya. Itu sambil megang senapannya di waktu subuh sedang bernyanyi. Kemudian ditanya, kalau bahasa kita, Mas kok lagunya lagu sedih sekali? Kemudian apa yang dia jawab? Yang sedih bahkan bukan cuma saya. Ini pistol kalau bisa nyanyi sedih juga. Ketika ditanya emang kenapa, dia usianya sudah cukup larut, tapi ternyata belum sempat untuk menikah. Susah. Bagaimana kurs mata uang Mesir yang semakin terpuruk atas keserakahan dari para pemimpinnya. Mubarak punya anak 2, Jamal dan Wail, itu yang menguasai baik transportasi, perbankan dan lain sebagainya. Jadi ikhwafillah rahimakumullah, korupsi dan keserakahan pemimpin. Makanya semakin zalim seorang pemimpin, semakin pekat sebuah kezaliman, maka semakin cepat mereka akan runtuh. Begitulah teori sosial. Yang berikutnya adalah ketergantungan terhadap Barat. Mesir, Tunisia, negara-negara lain, ikhwafillah rahimakumullah, begitu bergantung dengan Barat. Makanya ada istilah dulu, kalau kita politik luar negeri Indonesia dikenal dengan bebas aktif, betul? Kalau Mesir waktu itu istilahnya adalah politik luar negeri mereka adalah telepon koin. Masukin duit, bunyi dia.
Jadi kalau ada sumbangan dari Amerika, baru dia bunyi. Aktivis ditangkap-tangkepin. Telepon koin politiknya. Masuk dulu duit, baru bunyi. Bagaimana ketergantungan yang kuat dengan itu semuanya. Sampai salah satu butir perjanjian Camp David zaman Anwar Sadat adalah Mesir tidak boleh menanam gandum di negerinya sendiri. Padahal makanan utama di Mesir itulah gandum. Ikhwafillah, begitu juga dengan negara-negara Arab yang lainnya. Dibangun pangkalan militer di Qatar. Bagaimana kalau antum pergi ke Dubai, mereka lebih bangga berbahasa Inggris ketimbang bahasa Arabnya. Kalau antum ngomong bahasa Arab, nggak dijawab. Ketergantungan yang begitu tinggi dengan Barat. Jadi ikhwafillah rahimakumullah, kondisi inilah yang menjadikan rakyat menjadi semakin menderita, hidup susah, dan tidak berada dalam kondisi kenyamanan. Makanya kalau dalam surat Al-Quraisy, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat itu simpel, hanya dua. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yang memberikan mereka makan pada saat mereka lapar, dan memberikan keamanan pada saat mereka ketakutan. Jadi ketika dua hal asasi ini, mereka kelaparan, hidup susah, mereka juga tidak merasa tentram, hidup di negara sendiri, ketakutan, terintimidasi, hampir hari-hari mereka melihat bagaimana orang baik ditangkap, yang tidak jelas apa salah mereka, maka ikhwafillah rahimakumullah, inilah yang menjadi kemudian bom waktu, dan akhirnya kemudian terjadilah Arab Spring. Sampai saya masih ingat ketika terakhir kali pemilu di sana, begitu zalimnya rezim Mubarak waktu itu. Jadi di Mesir itu menganut sistem hukumnya adalah azas praduga bersalah. Jadi orang ditangkap dulu, baru kemudian dibuktikan bahwa dia tidak bersalah. Jadi saat-saat menjelang pemilu, saat-saat menjelang pendaftaran nama calon, itu mereka mengadakan penangkapan besar-besaran. Sehingga tokoh-tokoh terbaik tidak bisa dicalonkan. Dengan alasan bahwa reputasi mereka tidak baik. Dan ketika dituntut, kalau kayak gitu buktikan dia tidak bersalah. Kemudian hakimnya menentukan hari untuk membuktikan ataupun membuat sidang itu kemudian lama sampai batas waktu pencalonan itu lewat. Nanti kalau ada yang berhasil lolos dan kemudian bisa dicalonkan, artinya bisa mendaftar, itu biasanya di sana kemudian selain nomor urut, yang paling manjur itu adalah mereka akan diberikan gambar. Karena kebanyakan orang Mesir masih buta huruf. Jadi angka dan juga huruf mereka nggak kena. Jadi mereka kemudian akan nyoblos dengan gambar. Itu calon-calon selain daripada partainya Mubarak, itu gambarnya ngeri-ngeri. Ada yang pistol. Jadi yang ada di benaknya, wah ini orang-orang teroris. Kalau untuk mereka gambar yang begitu familiar dengan orang Arab, unta dan juga bulan sabit. Saya masih ingat ketika saya masih di sana, beberapa aktivis Islam itu ada yang gambarnya pistol, ada yang gambarnya merpati. Orang sana kan jarang lihat merpati. Sekalian aja bunga sakura ya. Gak ngerti mereka. Nah kemudian setelah mereka curang dari segi bagaimana memberikan lambang dan gambar, yang berikutnya adalah mereka akan curang dari segi pemilih. Biasa DPT, daftar pemilih tetap. Belum lagi tiap TPS nantinya akan dijaga oleh pagar betis dari polisi. Jadi kalau ada yang datang kelihatan tampangnya klimis, terpelajar, wah ini darah kalangan aktivis, ditangkap. Karena tadi azab praduga bersalah. Dibuktikan mereka tidak bersalah beberapa jam setelah habisnya masa pencoblosan.
Coba. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan lain. Sempat waktu itu ada salah seorang direktur Bank Mesir. Karena dia ingin parkir mobilnya dekat TPS itu penuh, maka diparkir agak jauh. Pada saat dia jalan, orang nggak ngelihat mobilnya, nggak tahu siapa beliau. Cuma dilihat orangnya klimis, seperti aktivis, maka kemudian ditangkap. Adiknya salah seorang jenderal di kepolisian. Betapa kagetnya abangnya dimasukkan penjara. Ya. Maka kemudian dia menelpon pihak penjara, minta abangnya dikeluarkan. Tapi apa yang terjadi? Abangnya tidak mau dikeluarkan karena dia bilang, saya ini ditangkap bersama orang-orang yang serupa dengan saya. Mereka tidak melakukan kesalahan. Jadi ternyata pas dimasukkan ke sel, dia kenalan, loh kenapa Anda dalam penjara? Sama, kita juga nggak tahu. Jadi beliau memberikan syarat kalau beliau ingin dikeluarkan, keluarkan juga yang lainnya. Singkat ceritanya akhirnya kemudian semuanya dikeluarkan dan beliau ternyata baru tahu bahwa ya, begitulah kezalimannya yang dilakukan oleh Mubarak. Dan ketika Washington Post kemudian memberitakan hal ini, Mubarak dengan tenang di Mesir mengatakan kalau memang ingin demokratis, apakah Amerika siap yang memenangkannya adalah Ikhwan? Begitu jawaban Mubarak. Ya. Makanya dulu orang Mesir itu ada suatu istilah, bagaimana represifnya dan kejinya ke pemerintahan Mubarak, itu sampai mereka mengatakan hatta syaitan yata'allam minhum. Syaitan aja belajar dari mereka. Syaitan gak kepikiran gimana zalim kayak gitu, mereka udah kepikiran. Ya. Jadi kondisi yang seperti itulah yang terjadi kemudian ya. Ikhwafillah rahimakumullah, terjadinya Arab Spring. Kita lihat berikutnya. Ini dia Presiden Mursi, ya. Beliau sempat dipenjara, ya. Tapi beliau kemudian menuju ke istana. Berikutnya. Baik. Dari mulai tahun 1948, kalangan aktivis di Mesir demikian ditekan. Dari sebelum masa republik, karena Mesir menjadi republik tahun 1952, dalam sebuah revolusi yang tidak berdarah, yang dikenal dengan revolusi putih. Raja terakhir Mesir waktu itu Raja Farouk, kemudian ya, digiring menuju ke Alexandria, dan kemudian dia meninggalkan Mesir dan menuju ke tempat dia mendapatkan suakanya di Italia. Saat itulah kemudian berganti Mesir menjadi republik. Dengan presiden pertama adalah Jenderal Muhammad Najib. Cuma nyampe 2 tahun, ya. Ikhwafillah rahimakumullah, Muhammad Najib kemudian diganti oleh Jamal Abdel Nasser. Semakin meningkatlah bagaimana ya, tekanan pemerintah terhadap kalangan aktivis. Jamal kemudian ditembak, diganti oleh Anwar Sadat tahun 78. Juga demikian 80-an, kemudian Anwar Sadat juga ditembak, digantikan oleh Husni Mubarak. Jadi dari tahun 48-an. Kenapa saya katakan dari tahun 48-an? Karena para aktivis ketika tahun 48 mereka dengan semangatnya membantu Mesir dan juga membantu saudara mereka di Palestina dalam perang di Palestina tahun 48. Kalau kita ingat tahun 47, ya, itu Israel mengumumkan Israel Raya, mengumumkan negara Israel. Ingat? 1947. Sesuai dengan apa yang mereka rencanakan dalam perjanjian Balfour. Perjanjian Balfour itu tahun 1897. 1897. Mereka merencanakan 50 tahun kemudian berdirinya negara Israel. Makanya tahun 1947 atau 50 tahun setelah perjanjian Balfour, maka kemudian didirikanlah negara Israel. Tahun 48, ya, Mesir kemudian menyerang ke sana. Nah, para aktivis mengetahui betul bahwa ternyata senjata yang mereka gunakan ini adalah senjata yang ada pembelian fiktif yang dilakukan oleh waktu itu Perdana Menteri Mesir, Nukroshi Pasha. Saya tadi cerita bahwa itu masih zaman kerajaan Raja Farouk, Perdana Menteri jalan Nukroshi Pasha. Jadi mereka tahu betul bahwa senjata yang mereka pakai itu adalah senjata yang jelek.
rusak. Maka untuk menutupi hal itu tahun 1948, pulang dari Palestina, para aktivis itu kemudian langsung dipenjarakan. Terus begitu keadaan yang sangat represif sampai kemudian tahun 2011 kemarin. Nah, ikhwal akhwat rahimakumullah, ya. Sampai akhirnya kemudian rakyat sendiri yang kemudian bangkit dan mengguncangkan kezaliman itu. Ya. Presiden Morsi lahir tahun 1950. Ya. Beliau dinyatakan menang dalam pemilu tanggal 24 Juni 2012. Dan ikhwafillah rahimakumullah, ya. Kita lihat bagaimana konspirasi dari pihak-pihak liberal nasionalis, ya, dan juga kelompok-kelompok militer, ya. Mereka tadinya ingin menggugat tentang bagaimana kemenangan ini, tapi mereka tidak bisa karena memang inilah kemenangan yang hakiki. Berikutnya, baik, kalau tentang cerita itunya bisa dibaca. Ini yang saya inginkan. Yang pertama adalah kita melihat perkembangan sekarang kepercayaan rakyat yang begitu kuat terhadap kalangan Islamis. Tahun 98 di Indonesia terjadi reformasi, ya. Tapi jumlahnya kalah dibandingkan mereka-mereka yang ikut pada saat, ya, menggulingkan Presiden Husni Mubarak di Tahrir Square. 2 juta orang di Tahrir Square itu. Ya. Jadi bagaimana masyarakat bisa menyatu dengan kalangan Islamis? Karena mereka merasakan tadi, yang tadi saya katakan, kegagalan Barat dan juga antek-anteknya pemimpin-pemimpin Arab pada saat itu. Yang berikutnya adalah, capaian berikutnya adalah proses demokratisasi semakin terbuka. Ya. Sempat kalangan nasionalis liberal mengatakan bahwa perolehan Presiden Morsi tidak sah. Maka kemudian ditantang untuk kemudian referendum. Mereka nggak berani. Ya. Kemarin lagi ketika Presiden Morsi mengeluarkan dekret, mereka juga tidak puas. Jadi mereka sendiri yang mencabuli daripada demokrasi yang selama ini mereka dengung-dengungkan itu. Dan lagi-lagi, ya, referendum dimenangkan oleh Presiden Morsi. Ya. Jadi, ikhwafillah rahimakumullah, kita lihat ternyata kalangan nasionalis liberal sendiri yang tidak menghargai sistem yang selama ini mereka puja-puja, yaitu yang namanya demokrasi. Ya. Bahkan sempat mereka ingin mengkudeta dengan cara membayar para demonstran untuk menduduki istana. Ini cara-cara keji mereka. Padahal para pemikir, para profesional di Mesir sudah mengatakan bahwa ada agenda besar yang diinginkan oleh Barat dengan dana besar untuk menjatuhkan ke pemerintahan. Padahal kalau mau tunggu 5 tahun lagi aja. Tapi mereka nggak sabar. Yang kedua, selain mereka nggak sabar, mereka takut. Karena sebenarnya inti dari dekret itu adalah memberikan kewenangan kepada presiden karena proses penghukuman para koruptor nggak berjalan. Selalu ditolak oleh Jaksa Agung. Mereka belajar betul dari Indonesia. Betul, Indonesia itu terjadi reformasi, tapi mohon maaf, 1 sen pun tidak berhasil diambil dari Soeharto. Adakah harta Soeharto diserahkan kepada negara? Tidak ada. Tidak ada. 1 sen pun tidak ada yang kemudian dipindahkan dari kepemerintahan sebelumnya yang telah mereka korupsi dari negara Indonesia. Tidak ada. Ya. Dengan alasan adalah undang-undang korupsi baru disahkan setelah mereka tidak menjabat. Jadi tidak ada yang disebut dengan berlaku surut. Inilah kalau namanya undang-undang di dunia, tapi kita nanti punya mahkamah di akhirat. Bisa mereka bolak-balik dari itu. Loh kan undang-undangnya baru ditetapkan tahun 98. Korupsinya tahun 95. Tidak bisa berlaku surut. Padahal kenapa tidak bisa? Di mana-mana yang namanya maling, perbuatannya itu sebelumnya. Masa perbuatannya setelahnya? Ya. Jadi intinya adalah mencurinya itu. Makanya kemudian dekret itu dikeluarkan. Tapi media kemudian, ya, menggulirkannya adalah bahwa inilah kediktatoran Morsi.
Itu pun padahal dikasih waktu cuma 3 bulan. Karena kalau tidak, pembangunan di Mesir tidak akan terjadi. Tapi mereka tidak sabar. Atau mereka juga mungkin takut karena mereka bagian dari para koruptor itu. Tapi kemudian tidak berhasil, gagal, ya. Karena rakyat tidak berpihak kepada mereka, ya. Dan ikhwah sekalian bisa kemudian menuliskan di jejaring sosial, di Twitter, di Facebook, kita buktikan bahwa ketika saat menjelang referendum itu begitu ramainya Tempo, Kompas memberitakan, dan itu miring. Tapi ketika referendum dimenangkan oleh Mursi, tidak ada satupun yang memberitakan kemenangan referendum, kecuali satu, Republika. Sama. Ketika para katanya pejuang-pejuang HAM di tanah air, ya, itu teriak-teriak, tapi ketika Palestina diserang oleh Israel, nggak ada seorang pun yang ngomong para pejuang HAM itu. Karena kita tahu ternyata, ya, mereka dapat ordernya dari siapa? Tidak mungkin kemudian, ya, mereka akan mengecam dari yang memberikan order itu sendiri. Berikutnya, oh udah. Nah, capaian berikutnya, ya, ikhwah fillah rahimakumullah, hanya beberapa saat setelah beliau menjadi presiden, ekspor gas ke Israel di stop. Dan ini logis. Masa gas yang dijual ke Israel lebih murah ketimbang gas yang dijual ke rakyatnya sendiri? Ya. Jadi selama ini Israel suka membantu, bantuan biaya militer dan lain sebagainya di masa Mubarak, itu kalau kita hitung memang wajar. Karena gas yang dijual Mesir ke Israel jauh lebih murah ketimbang yang dijual Mesir untuk rakyatnya sendiri. Itu di stop, ya. Yang berikutnya kalau kita lihat, ya, jalur Gaza itu dibuka. Ya. Bahkan beberapa rekan-rekan yang belum lama ini setelah kemudian dibuka itu ke sana, itu sekarang itu ngantri di Rafah itu. Ya. Begitu ramainya orang ingin membawa bantuan ke Gaza. Ya, subhanallah. Ya. Makanya ikhwah fillah rahimakumullah, ya, siapkan donation yang terbaik dari antum buat mereka semuanya. Ya. Baik, berikutnya ikhwah fillah rahimakumullah. Ya. Ya. Nah, capaian berikutnya adalah bagaimana kematangan para aktivis Islam di sana, di mana Presiden Mursi dan para aktivis tidak terjebak dengan strategi Israel dan Barat untuk melekatkan cara kekerasan dalam menangani serangan Israel ke Palestina. Maksudnya apa, Ustaz? Ketika Israel menyerang Palestina belum lama ini, itu sebenarnya bukan maksud Israel untuk menyerang Palestina saja. Kalau kata orang di Jakarta, tapi sebenarnya ada jebakan Batman. Artinya ada jebakan yang, ya, kalau kita kalkulasi, sebenarnya Israel itu pada saat menyerang Palestina tidak ada keuntungannya. Lain kalau menyerang Palestina beberapa saat yang lalu itu adalah untuk meluaskan daerah pemukiman. Tidak. Tidak ada. Tapi apa yang diinginkan oleh Israel adalah agar kemudian Mursi terpancing untuk mengirimkan pasukan. Dan terjadi bentrok fisik, nanti mereka akan mainkan secara media, oh beginilah kalau kepemerintahan dipegang oleh kalangan aktivis, mereka pasti akan menggunakan cara kekerasan. Paham ya? Tapi Mursi tidak terjebak hal itu. Apa yang dibutuhkan oleh Presiden Mursi adalah bagaimana meningkatkan ekonomi Mesir. Jadi kalau kemudian Mursi terjebak menggunakan cara kekerasan, mereka akan dengan mudah mengangkat, jangan sampai kita investasi di Mesir, karena pemimpinnya adalah pemimpin yang sukanya cara kekerasan. Dengan kata lain, kita akan mendukung terorisme di Mesir. Paham ya? Begitulah yang diinginkan oleh Israel. Makanya mereka seolah-olah bebal ketika dunia mengecam tindakan dia. Karena ternyata Mesir nggak juga bergeming ikut untuk dalam bentuk fisik. Paham ya?
justru ini menjadikan Israel selain rusak nama baiknya, memang sudah rusak, jadi menambah cacat dia, tapi juga kita lihat menjadikan ya sekarang ini semakin terbuka. Makanya kalau antum semuanya perhatian, ketika Erdogan dengan para menterinya datang ke Mesir waktu masalah Palestina, kalau kita coba seksama, itu kadang nggak nyambung. Erdogan datang ke Mesir dalam rangka masalah Palestina, justru beliau menyatakan saya akan investasi 10 juta dolar. Masalah Palestina, datang ke Mesir dan mengatakan mau investasi. Nyambungnya di mana? Ternyata di sini. Karena salah satu ya, yang menjadi tantangan Mursi sebagai presiden adalah bagaimana meningkatkan ekonomi. Paham ya? Nah, kalau Mursi kemudian terjebak dalam jebakan Israel dan kemudian terjadi bentrok fisik, maka ini akan mudah ya. Mereka sampaikan ke negara Arab, jangan kalian investasi ke Mesir karena pemimpinnya adalah pemimpin yang mendukung terorisme. Bisa kebayang nggak? Ya. Tapi ternyata beliau tidak terjebak. Ya. Para aktivis di sana juga tidak terjebak, sehingga ikhwafillah rahimakumullah bahkan menjadikan Israel semakin cacat di mata dunia, bahkan menjadikan Palestina diakui sebagai negara PBB, walaupun statusnya masih belum secara penuh. Ya, ini capaian ini. Ya. Yang berikutnya adalah justru dengan begitu menarik investor. Ya. Qatar siap investor sekian juta dolar dalam bidang pertanian di Mesir. Ya. Begitu juga dengan Turki. Informasinya Mesir membutuhkan sekitar 20 juta dolar. Kalau Turki sudah komitmen 10 juta, Qatar sekitar 3 sampai 5, tinggal 5 juta dolar. Jadi ikhwafillah rahimakumullah, inilah salah satu capaian ya, yang kemudian dilakukan oleh Presiden Mursi. Ya. Kalau 5 juta yen bisa dibantu dari sini kali ya. Ini dolar. Baik. Yang berikutnya kondisi perkembangan yang kita agak berharap berikutnya adalah tadi contoh Arab Spring. Ya. Kalau sekarang adalah bagaimana perkembangan positif. Yang lainnya adalah kita melihat Turki. Ya. Yang pertama, Turki sekarang banyak menjadi model. Ya. Bahkan informasinya Uni Eropa sudah meminta Turki untuk gabung, tapi Erdogan sekarang malah nggak mau. Ya, karena di saat negara-negara Eropa sedang terpuruk, Turki perkembangan ekonominya semakin meningkat. Jadi gaya kepemimpinan Erdogan itu adalah bagaimana ya, ikhwafillah rahimakumullah, menitik beratkan kepada kemakmuran rakyat ya, yang Turki mau jadi Uni Eropa biar bebas nih, wah emang dasar sekuler ya. Baik, berikutnya ikhwafillah rahimakumullah, menyelaraskan Islam dengan modernitas. Ini adalah konsep-konsep dari slogan-slogan dari AKP ya. AK Party. Terus Turki telah mendirikan sebuah demokrasi yang berfungsi menghormati hak asasi manusia. Baik, next. Nah, ini diantara keberanian yang dilakukan Erdogan ya. Menolak pemerintah George Bush ya, menolak Presiden George Bush yang ingin invasi ke Irak ya. Walaupun tetap waktu itu dipaksakan juga ya. Turki juga mengutuk keras langkah agresi Israel ke Gaza, berani ya, mengutuk. Bahkan ikhwafillah rahimakumullah ya, kalau antum tahu bahwa negara yang paling banyak bantuannya untuk Palestina adalah Turki ya. Karena Turki untuk sementara ini satu-satunya negara yang membantu Palestina bukan saja dari rakyatnya tapi dari APBN. Bisa kita bayangkan, kalau kita munasoroh itu kan dari kantong kita ya. Tapi ini selain dari kantong masyarakat, juga ikhwafillah rahimakumullah dari APBN. Karena untuk bantuan sosial ya. Kemudian, wah ini yang kita bisa lihat di YouTube ya, bagaimana pada saat Forum Ekonomi Dunia di Davos ya, ketika bertemu dengan Shimon Peres, bagaimana izah seorang muslim ya. Sebenarnya kita sangat diharapkan untuk hal seperti itu ya. SBY sendiri sudah sempat disurati oleh Syekh Qardawi agar kemudian bisa menancapkan perannya sebagai negara muslim terbesar
Kalau memang Turki sudah bersuara, Indonesia lagi gongnya ditabuhkan, maka dahsyat. Ya. Tapi ya sekali lagi sayang, sungguh disayang. Ya. Karena ya, banyak masalah sehingga kemudian. Silakan berikutnya. Ini juga tadi saya katakan, ya, lembaga-lembaga Turki seperti IHH, ya. Bahkan ikhwafillah rahimakumullah, ya. IHH ini ada program, kalau kita mungkin program mengkafil setiap rumah, ya. Jadi artinya di Turki itu dimasyarakatkan bagaimana mereka memiliki anak yatim di Palestina. Jadi misalnya di satu rumah ini punya mengasuh dua anak yatim di Palestina, dan itu lengkap dengan datanya, fotonya, perkembangan sekolahnya, ya. Jadi memang sudah sangat maju, ya. Saya kira kita juga tidak terlalu berat, ya, wallahualam, kita akan coba jajaki untuk misalnya kita punya anak asuh di Palestina, ya. Tapi jangan keliru ikhwafillah rahimakumullah, beberapa ikhwah yang baru pulang dari Gaza, mereka mendapati bagaimana masyarakat di sana memiliki izah dan ifah yang luar biasa. Ada seorang kawan pergi ke kedai, kalau kita mungkin bakolah, ya, sebuah grocery gitu, ya. Mungkin kalau di sini kayak Family Mart begitu. Itu waktu dia belanja, katakanlah harganya 3.000 rupiah, uangnya 10 ribuan. Maka kemudian karena ingin juga membantu, sisanya udah deh jangan diambil lah, ibaratnya kayak gitu. Tapi apa jawaban dari mereka? Mereka mengatakan, jangan, tolong cari yang lebih susah dari saya, kasih saja ke mereka. Itu kan menunjukkan ifah, ya, harga diri mereka. Kalau kita mungkin udah haji mumpung. Ada orang barat ke Indonesia yang harganya 3.000 malah jadi 10.000. Ya. Karena dalam pikiran mereka, besok juga gak ketemu lagi. Atau udah lupa gitu dan lain sebagainya gitu, ya. Tapi ifahnya luar biasa, ya. Baik, ini juga tentang masalah kapal Mafi Marmara, ya. Ikhwafillah rahimakumullah, Turki ketika menyikapi warganya yang tewas langsung kemudian memutuskan hubungan bilateral antara Turki dengan Israel, ya. Hubungan ini dulu diadakan oleh Ataturk, maka kemudian oleh Erdogan diputuskan. Berikutnya, nah, berkaitan dengan Syria, kita lihat ikhwafillah rahimakumullah, Syria ini agak unik memang, ya. Termasuk salah satu negara yang masa musim seminya ini belum tiba juga buat mereka, padahal sudah setahun setengah lebih, ya. Dan kalau kita lihat memang Barat serta NATO itu kita lihat agak malu-malu untuk membantu Syria, ya. Di antara faktor yang pertama dan utama adalah bahwa Syria ini bukan negara kaya dengan minyak, tapi negara pertanian. Sehingga mereka berpikir nanti kalau mereka membantu Syria, setelah nanti menang, ya, bilnya itu siapa yang bayar? Berbeda dengan Libya. Mereka tahu betul bagaimana rekening Gaddafi di bank-bank di Eropa, ya. Sehingga kemudian ketika Gaddafinya tumbang dan berganti, mereka tinggal minta dan menyetorkan bagaimana yang harus dibayar oleh pemerintah Libya. Tapi kalau untuk Syria ini tidak, ya. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, ada yang tahu? Alasan yang kedua adalah bahwa, ya, walaupun Bashar Assad, ayahnya dan juga sebelumnya, ya, itu adalah orang-orang yang menurut mereka juga memang tidak baik, ya. Bahkan sering berseberangan dengan Amerika dan juga dengan Israel, tapi dalam faktanya belum pernah sebutir peluru pun, ya, Bashar dan juga rezimnya itu mengarahkan peluru tersebut ke Israel. Justru mereka khawatir kalau kemudian pemerintah Bashar ini bertukar dengan kepemerintahan baru, tapi ternyata seperti Mesir jadinya. Bisa dipahami, ya? Jadi selain Syria itu nggak kaya, nggak ada minyaknya, hanya pertanian dan juga beberapa kawasan pariwisata. Yang kedua, Syria itu sekali lagi bahwa, ya, rezimnya itu ya tidak banyak negatifnya buat Israel utamanya.
Jadi dua faktor inilah yang menjadikan kalau kita lihat kondisi di Syria ini kesian, memprihatinkan. Ya. Makanya alhamdulillahnya ikhwafillah rahimakumullah, Turki kemudian ngebuka dan menampung puluhan ribu ya daripada itu. Dan sebenarnya NATO ya itu sudah bisa ada alasan karena pesawat Turki masih di wilayah Turki itu sempat diserang oleh tentara Syria. Kalau antum pernah membaca sekitar 6 bulan yang lalu. Ini sudah bisa menjadi suatu alibi, menjadi suatu dalih, ya, menjadi suatu alasan untuk kemudian penyerangan NATO ke Syria. Tapi kita lihat sekali lagi bahwa NATO masih malu-malu. Berikutnya, ya. Kita lihat bahwa Erdogan tidak langsung mencabut pelarangan jilbab di instansi pemerintah dan juga di sekolah. Tapi setiap kali beliau tampil dengan istrinya, maka istrinya lengkap berbusana muslimah. Itulah yang sering kita katakan bahwa ya, isu islamisasi atau khilafah bukan untuk sekedar kita bicarakan. Tapi dia anak tangga yang kemudian kita lakukan. Tadi saya baru mengupdate Facebook. Ya. Saya bilang tadi sambil di perpustakaan sambil kedinginan. Ya. Diam itu bukan suatu kelemahan. Ketika diiringi oleh kerja dan karya nyata. Ya. Tapi tidak sedikit di antara kita yang berkoar-koar. Tapi mana? Ya. Jadi kembali bahwa larangan jilbab yang sempat diberlakukan oleh Ataturk tidak dicabut. Karena kalau belum dicabut. Ya. Tapi dengan bagaimana tampilnya First Lady, lengkap dengan busana muslimahnya, ini menjadi inspirasi bagi muslimah di Turki. Next, berikutnya. Ya. Anak katakan, wanita muslimah di Turki sekarang ini, ya, mereka mengikuti ya, apa yang dilakukan oleh, kalau di kita bahasa Arabnya, khairun nisa. Nah, ini orang Turki tulisnya khairun nisa. Hampir mirip sih. Aminah jadi Emine. Kalau Khairun Nisa itu istrinya Erbakan, kalau kemudian Emine ini istrinya ya, apa namanya, presiden. Dua-duanya berbusana muslimah yang rapi, tertutup seluruh auratnya. Ya. Kita lihat masjid pun kemudian semakin semarak. Ya. Paling tidak ikhwafillah rahimakumullah, adzan itu bebas sekarang ini ya, menggema. Ya. Karena sempat keluar dari hotel mau sholat subuh, itu ikhwafillah rahimakumullah, ya. Gak tahu kan ini suara adzannya di mana. Ya. Maka kemudian anak tanya, dianterin tuh. Begitu bagusnya mereka, jadi bukan hanya sekedar ditunjukin. No, belok kanan, belok kiri, enggak. Kalau di kita kan begitu ya, Pak. Kalau di ya emang belok kan, kalau nggak kanan kiri kan. Kalau ini dianterin. Walaupun yang uniknya ketika saya masuk ke dalam, saya bilang, loh, saudara nggak ikut masuk? Enggak, saya nganterin doang. Baru taraf gitu, nggak apa-apa. Itu kan unik gitu ya. Bahkan ada kawan yang lebih unik lagi, bukan cuma dia jawab enggak ya, tapi dia bilang, enggak, kamu aja, tolong doain saya nanti dalam, biar saya nanti suatu saat sholat juga, kayak gitu ya. Bukan dia sendiri yang udah tinggal selangkah masuk, dia malah minta tolong doain biar dia bisa sholat kan. Tapi nggak apa-apa lah gitu ya. Baik, berikutnya ikhwafillah rahimahumullah. Ya. Nah, ini beberapa hal di balik kesuksesannya. Ini kalau nanti kita berbicara mungkin teman-teman yang di jurusan HI atau yang lain sebagainya ya, akan berkaitan dengan ideologinya, ternyata ya, ketika ideologi Islam itu menjadi salah satu pilihan, tidak menjadi hal yang ikhwafillah rahimakumullah menakutkan bagi masyarakat. Ya. Makanya antum jangan sampai kemudian terjebak ya, dengan lembaga-lembaga survei yang kemudian didanai oleh pihak-pihak tertentu ya. Orang yang lagi banyak korupsi, partai-partai besar, tahu-tahu yang muncul kok elektabilitas partai Islam menurun. Aneh. Nah, itu tergantung yang order memang gitunya ya. Jadi kemudian kekokohan organisasinya kita lihat di hampir setiap bahkan di setiap kecamatan mereka ada bukan saja kantor dari organisasi tersebut, tapi juga memang ada tempat untuk mendengarkan masalah-masalah dari masyarakat. Ya. Sistem rekrutmen dan kaderisasinya ya,
kita lihat cukup bagus ya. Kemudian juga karisma dan tokoh karisma dari Erdogan ya. Yang berikutnya adalah strategi tadi saya katakan bagaimana ikhwafillah hukumullah masyarakat merasakan nilai-nilai Islam itu dirasakan oleh mereka sehingga kemudian kita lihat ya sekarang ini yang melaungkan isu Palestina, demonstrasi Palestina itu bukan saja mereka yang menggunakan jilbab rapi tapi juga mereka yang masih berdandan menor dan lain sebagainya juga sudah menyerukan isu itu. Jadi kembali ikhwafillah rahimakumullah, berikutnya masih ada atau enggak? Ya. Oh iya, tidak ada. Baik ikhwafillah rahimakumullah, paling tidak ya setelah kita tahu bagaimana kondisi umat yang secara global tadi saya katakan ada beberapa sisi kelemahan tapi ada beberapa cercah harapan bagi kita ketika kita melihat mulai adanya hal-hal positif yang sekarang ini berkembang ya, baik di Timur Tengah, baik di Turki atau bahkan kita juga tidak menutup hal itu yang ada di negara kita ya. Jadi yang seperti yang saya katakan dari materi ini yang menjadi suatu agenda besar adalah kira-kira positioning kita ini apa yang bisa kita berikan ya. Sebelum kemudian saya berikan dalam forum tanya jawab ikhwafillah rahimakumullah, ada sebuah ungkapan yang saya sampai terngiang saat itu saya akan pulang for good dari Mesir ya. Ada seorang kawan yang mengungkapkan sebuah syair begini, kun rojulan idza atal ladzina min ba'dihim qalu mar wa hadzal athar. Jadilah kalian orang di mana generasi setelah kalian akan berkata, dulu pernah ada orang itu. Dan kalau mereka ditanya, maka mereka akan membuktikan inilah hasil karya daripada keberadaan kita. Jadi ikhwafillah rahimakumullah ya, yang menjadi tugas kita adalah apakah kita hanya sekedar menjadi pengamat ya, ataukah kita ikut andil ya, daripada perjuangan Islam sehingga kemudian kita bisa mendapatkan pahala, sehingga kita bisa menjadi sejarah. Oh, kita pernah ada. Dikatakan misalnya di Jepang, oh iya kita pernah ada di Jepang. Buktinya adalah kita yang mengaktifkan pengajian di sini, kita yang menyadarkan para muslimah di sini, kita yang menyadarkan para muslim Jepang dan lain sebagainya. Ya. Jadi ikhwafillah rahimakumullah, tugas kita adalah bagaimana kita membuat sejarah kebaikan yang nantinya orang akan mengenang keberadaan kita. Menutup dengan apa yang saya awali dengan ayat, yaitu dalam surat Al-A'raf ayat 164. Ya. Surat Al-A'raf ayat 164 Allah berfirman, wa idz qalat ummatun minhum, dan ingatlah ketika sekelompok masyarakat dari para pendakwah bertanya kepada mereka. Mereka kagum, kaget dan bertanya, lima ta'rifuna, mengapa kalian masih memberikan nasihat qauman kepada suatu masyarakat Allahu muhlikuhum, kalau melihat performannya Allah sebentar lagi akan membinasakan mereka, au mu'adzibuhum adzaban syadidan, atau Allah sebentar lagi akan memberikan azab dengan azab yang pedih. Jadi masyarakat melihat masih ada para pendakwah ya, dalam keadaan dingin masih rela dari rumahnya masing-masing menuju ke masjid di sini misalnya ya. Di tanah air ya, masih semangat untuk berdakwah padahal masyarakatnya sendiri mungkin jauh dari agama ya. Dalam ayat itu mereka menjawab dua hal yang menjadi rahasia bagaimana keistiqomahan para pendakwah. Yang pertama adalah qalu ma'dziratan ila rabbikum, ini adalah sebagai pengguguran atas kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mereka merasakan nikmatnya Allah memberikan hidayah kepada dirinya, mereka bersyukur. Dan ini adalah untuk menggugurkan kewajiban bersyukur itu. Yang kedua, wala'allahum yattaqun, dan boleh jadi saat ini mereka dalam keadaan maksiat, boleh jadi suatu saat nanti mereka bertakwa. Jadi harapan itu tidak pernah pupus dalam hati kita untuk terus berdakwah, untuk terus mengajak manusia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kondisi yang semakin banyak positif pada saat ini, kita menjadi semakin berbesar harapan kita. Kita juga yakin bahwa kondisi umat ini belumlah terbenamnya matahari. Dia hanyalah gerhana yang menutupi daripada kondisi normal umat ini.
Kita sebagai orang-orang yang sadar dengan keislaman kita tidak boleh lalai, kita tidak boleh tertidur. Nanti sebentar lagi gerhana tersebut akan sirna dan cahaya kemenangan Islam akan kembali kepada kaum muslimin. Demikian sahabat yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, ada tersisa sekitar 9 menit bagi kita untuk kemudian tanya jawab ya. Jadi saya waktunya 2 jam ya. Mestinya dari jam 2:30 ya sampai jam 4:30. Tadi kita mulai jam 3 ya. Orang yang beriman tidak boleh melakukan kesalahan 2 kali. Jadi kalau mulainya terlambat, selesainya jangan terlambat. Selesainya cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asas tidak berimbang. Ada. Jazakumullah Ustaz. Banyak kita dapat. Terutama dari Siak ini, saya tahu kalau umat global itu betapa banyaknya masalah gitu ya. Dan juga sejarah. Saya sebenarnya SMA, SMP, SMA sejarah gak ada ini ya. Gak ada yang membekas gitu. Kita jam pelajaran yang ngaku udah bosan. Habis itu alhamdulillah sama Ustaz, ternyata kayak gini gitu loh. Juga saya membaca politik misalkan kan, ini apa maksudnya kok beda-beda gitu. Yang mana yang betul nggak tahu. Kan Ustaz udah berpengalaman, alhamdulillah, wah ini sebenarnya betul gitu. Insya Allah, alhamdulillah dari yang saya dapat. Ya, insya Allah kita punya beberapa waktu. Insya Allah sekarang dulu Ustadz yang memberikan pertanyaan. Ustadz yang memberikan pertanyaan dulu. Setelah itu siapa cepat dia dapat itu nanti dapat poin. Kelompoknya insya Allah pada akhir acara ini kita kasih hadiah. Setelah itu pertanyaan dari peserta ke Ustaz. Insya Allah. Silakan Ustaz. Ikhwah fillah rahimakumullah. Pertanyaannya mau yang hafalan atau yang pemahaman? Ada dulu kan tuh. Pemahaman. Baik. Ini yang melihat ini ya. Siapa yang duluan ya? Ya, mesti ada yang ini. Apa yang dimaksud dengan ungkapan umat dalam keadaan gerhana dan bukan terbenam matahari? Kotak-kotak. Ya, silakan. Nama kelompok. Saya dari kelompok 6. Karena apa? Hitam bagus. Bukan hitam ya? Nama Muhammad Ramadona Prianto, bisa dipanggil ya. Ya. Dragon. Silakan. Maksudnya apa jadinya? Jadi gini, pada saat ini sebenarnya umat Islam itu tidak sedang tidur, tidak sedang diam, tapi mereka itu sedang menunggu kapan saatnya waktunya tiba untuk bangkit. Karena mereka sekarang ini sedang kebingungan melihat informasi yang ada sekarang di A, B, C, D, yang rata-rata informasinya itu sangat miring dan sangat sedikit yang memberitakan secara fakta dan faktualisme. Yang benar itu sangat sedikit. Jadi nanti pada saatnya umat Islam semua akan bersatu. Nanti pada saatnya satu titik jenuh itu akan datang pada suatu saat dan semua kita akan bersatu. Seperti itu yang dimaksudkan. Betul tak? Berani berapa? Iya. Kurang lebih demikian. Ya. Baik, jazakallah khairan. Itu tadi ungkapan dari seorang pendakwah dari Irak, namanya adalah Syekh Ahmad Muhammad Ar-Rashid. Beliau mengatakan kusufun walaysa ghurubun. Jadi kondisi umat ini hanyalah ibarat gerhana dan bukannya terbenam matahari.
Silakan kalau ada pertanyaan berikutnya berarti ya. Silakan. Pak Abdurrahman. Kelompok mana? Biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdurrahman kelompok 1, Ustaz. Saya ada pertanyaan. Yang pertama terkait dengan strategi yang dilakukan oleh Turki dan sepertinya juga dilakukan oleh Mesir. Itu adalah menyelaraskan atau mengharmoniskan antara Islam dan demokrasi. Saya rasa cukup mudah dipahami bagaimana kalau Islam diselaraskan dengan modernisasi, karena itu persoalan yang sudah dibahas oleh para ulama ya dalam literatur. Akan tetapi terkait dengan penyelarasan Islam dengan demokrasi, sepertinya sampai hari ini di kalangan ulama kaum muslimin sendiri belum ada kata sepakat. Kalaulah ada kesepakatan pun belum ada yang mayoritas. Nah, sementara Ustadz mengangkat profil Turki dan Mesir adalah sebuah keberhasilan. Jadi saya pikir Ustadz tentunya punya konsep bagaimana jalan yang baik, yang benar menyelaraskan Islam dengan demokrasi. Nah, mohon konsep itu dijelaskan. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, tentunya sebagaimana yang saya sampaikan, dengan merenungkan baik keadaan umat yang sedang lemah saat ini dan juga titik cerah ya di beberapa tempat di Timur Tengah, kita hendaknya bisa mengambil pelajaran dan menentukan positioning kita seperti apa. Dan terkait itu, saya ingin bertanya karakteristik Mesir dan Turki secara demografi, apakah mirip dengan Indonesia? Kalau saya kurang tahu ya, makanya kalau Indonesia kita tahu negaranya kepulauan, dan sejak lahirnya bangsa ini di saat proklamasi, bangsa ini sudah lahir dalam keadaan yang berwarna-warni. Agamanya berbeda, bahasanya berbeda, rasnya berbeda, sukunya berbeda, otomatis karakteristik penduduknya pun berbeda-beda. Nah, bagaimana saat ini kita, dan sekarang kita sedang berada di luar negeri sekarang. Nah, dengan kita sekarang, maksud saya dan teman-teman ini sekarang ada di sini, barangkali tentunya sebagian besar kita mempersiapkan diri untuk pulang, dan kita sekarang sedang berada di gedung yang tinggi, melihat di berbagai belahan dunia bagaimana kira-kira konsep apa yang bisa kami ambil, kemudian kami persiapkan gitu untuk menghadapi Indonesia yang demografinya seperti ini. Ya, apa yang bisa kami ambil dari Mesir dan Turki yang dugaan saya demografinya berbeda. Demikian. Assalamualaikum. Kayaknya satu pertanyaan ini menghabiskan waktu sesi pertama. Pertama, ikhwafillah rahimakumullah ya. Kalau kita berbicara tentang konsep demokrasi, memang perdebatan panjang dan cerita lama ya. Apakah demokrasi itu sama dengan syuro dan lain sebagainya ya. Konsep syuro sendiri sebenarnya kajiannya harus lebih detail ya. Karena pergantian kepemimpinan dalam Islam setelah Nabi wafat itu modelnya beda-beda. Nabi wafat, kemudian Nabi sudah mempersiapkan sahabat Abu Bakar dengan dalil sahabat Abu Bakar sudah diserahkan menjadi imam sholat ketika Nabi dalam keadaan sakit. Abu Bakar berganti ke Umar bin Khattab, modelnya adalah pencalonan dan promosi. Dari Umar ke Utsman, modelnya adalah pemilihan. Karena sejak Umar ditusuk sampai beliau wafatnya masih ada selang 2 hari. Dan kemudian beliau menawarkan ada 6 calon untuk dipilih. Dari Utsman ke Ali, modelnya adalah aklamasi, di mana masyarakat langsung membaiat Ali bin Abi Thalib. Jadi syuro itu yang seperti apa? Tapi semuanya sepakat bahwa itu adalah syuro.
ya, bisa dipahami ya. Jadi baik dari Rasulullah SAW ke Abu Bakar, Abu Bakar ke Umar, Umar ke Uthman, Uthman ke Ali, itu modelnya beda-beda sebenarnya. Tapi itu disebut syura. Makanya para ulama mengatakan bahwa al-ibratu bil musamma, la bil asma. Tinjauan hukum itu kepada substansi dan bukan cuma nama. Kalau sekarang dikatakan sebagai misalnya penghangat tubuh, tapi kalau ternyata khamar, ya haram juga. Karena tinjauan hukumnya itu adalah kepada substansi, bukan nama. Ya. Ana sempat ikut training di Australia. Ketika sarapan itu Ana lihat, apa nih? Bacon katanya. Ya namanya bahasa Inggris pesantren. Ini pork bukan? Oh no, this bacon katanya. Tapi kok rasanya di hati itu kagak tenang. Jadi kembali bahwa tinjauan hukum itu kepada substansi dan bukan nama. Walaupun namanya udah jadi bacon, beken, tetap aja haram. Ya. Kalau kata orang di Bali itu enggak, ini kambing pendek katanya. Kambing, tapi kan kalau itu kan 2B itu kan dengan B itu kan pendek nih. Kambing tapi kambingnya pendek. Sama aja. Jadi dengan demikian diskusi tentang bagaimana demokrasi itu memang cukup panjang. Tapi yang diambil adalah ikhwafillah rahimakumullah. Ini adalah sebuah kesempatan. Sehingga mengikut kaidah usul, ya. Ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Apa yang belum bisa didapat seluruhnya, maka jangan ditinggalkan yang sebagiannya. Contoh misalnya, mohon maaf, kalau ada orang yang mengatakan, wah itu bank syariah di Indonesia belum islami. Betul. Saya sebagai salah seorang dewan syariah di salah satu perbankan mengatakan betul. Bukti yang paling nyata adalah bahwa ya, bank-bank syariah itu harus menitipkan uang di Bank Indonesia. Tapi saya bilang, coba lihat dua hal. Yang pertama, karena memang aturan perbankan di Indonesia belum seluruhnya syar'i. Yang kedua, aturan ini ada efek manfaatnya. Yaitu, ketika bank tersebut dinyatakan bangkrut, maka masih ada uang jaminan yang bisa dikembalikan kepada nasabah. Bisa dipahami ya? Jadi misalnya kita mau mendirikan bank, tidak asal gampang diizinkan gitu, jadi harus ada yang disimpan di BI. Bisa dipahami ya? Jadi kalau suatu saat nanti bank ini bangkrut, tidak kemudian dilepas tangan begitu doang gitu ya, tapi masih ada yang kemudian dikembalikan buat nasabah. Nah sampai pada titik ini, masih ada sisi kebaikan. Jadi mala yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Apa yang tidak bisa kita dapatkan seluruhnya, jangan kita tinggalkan yang sebagiannya. Ini kita kapan maghrib nih? Kayaknya udah mulai ada yang sudah maghrib. Kalau kita Oh, sudah maghrib. Nusul islah arba'a wa khamsa arba'in. Khamsa ila ruba'. Insyaallah. Waalaikumsalam. Ikhwafillah rahimakumullah. Ya. Saya jadikan contoh Turki dengan Mesir adalah karena ikhwafillah rahimakumullah, konsep yang ditawarkannya ya, adalah konsep yang ya, di mana dakwah Islam yang juga diajarkan oleh Nabi SAW. Ketika Nabi SAW dakwah di Mekah, itu ikhwafillah rahimakumullah, dan itu juga menjadi pelajaran kepada kita. Ini buat kita semuanya. Nanti kita kembali atau nanti kita ke negara lain ya. Yang dilakukan oleh Nabi terhadap umat itu 3. Yang pertama adalah proses tau'iyah, proses menyadarkan masyarakat. Nah, menyadarkan masyarakat ini kan dari mulai masyarakat yang nggak tahu jadi masyarakat yang tahu. Dari masyarakat yang tidak berpihak kepada Islam menjadi masyarakat yang berpihak kepada Islam.
Proses yang kedua selain proses daripada tau'iyah atau menyadarkan, yang kedua adalah proses taujih, mengarahkan. Karena bisa jadi kita masuk suatu masyarakat, kita berada dalam suatu komunitas, ternyata di komunitas itu sudah ada bentuk-bentuk kebaikan, betul nggak? Jadi tidak selamanya kita masuk nol sama sekali kebaikannya. Contoh misalnya, kita masuk ke suatu, pulang misalnya kita ke kampung, ternyata sudah ada majelis taklim seperti yang tadi saya katakan. Cuma majelis taklimnya ziarah-ziarah melulu, nyambangin makam sunan ini, wali ini, ya. Berarti kan ada peran taujih, diarahkan. Makanya dakwah Islam itu tidak langsung dibabat semuanya. Kalau proses yang pertama yang nggak tahu ya dikasih tahu. Tapi kalau yang memang dia sudah tahu, mungkin ada yang perlu diarahkan, betul nggak? Ya. Misalnya sudah ada pengajian, tapi isinya bercanda melulu, misalnya. Betul kalau di masyarakat kan. Kalau misalnya ikhwafillah rahimakumullah, di situ pengajiannya sudah bagus, ya berarti adalah takkidul masar. Berarti kita adalah bagaimana mengokohkan arah mereka, kita support. Nah, dakwah Nabi SAW yang ketiga selain tau'iyah, taujih, yang ketiga adalah tanzim. Bagaimana mengorganisir potensi. Kalau ternyata di situ masyarakatnya sudah sadar, dan ternyata arahnya juga sudah bagus, berarti tinggal diorganisir. Kita bisa berkoordinasi, kita bisa kemudian bersinergi, kan begitu. Ya. Jadi ikhwafillah rahimakumullah, kenapa itu dijadikan contoh? Karena ya, tipikal yang ada di sana itu, ya, insya Allah banyak yang bisa kemudian kita ambil dengan Indonesia. Kemudian karakter di Mesir dengan di Turki apakah sama dengan Indonesia? Ya. Kalau berkaitan dengan sama tidaknya, memang Indonesia ini agak unik. Ya. Kalau kita dapatkan ayat, dulu sempat kita di Mesir itu tadabur ayat itu. Ya. Jadi kalau dalam konsep di Al-Quran itu kan, kalau kebenaran itu datang, kebatilan itu akan pergi, ya, akan hilang. Di kita ini yang semangat Islamnya semakin banyak, tapi yang tidak baiknya juga semakin banyak. Jadi masih imbang. Jadi mungkin kalau saya bayangkan seperti roda, kebenaran ini belum pada posisi di atas sehingga kebatilan di bawah. Jadi masih di tengah, bisa dipahami itu ya. Ya. Makanya dari mulai yang musyrik, dari mulai yang ngaku nabi, itu rasanya di Mesir belum pernah ada yang ngaku nabi. Di kita udah ngaku nabi perempuan lagi. Betul. Iya. Makanya mereka sampai senyum-senyum. Hah, katanya. Ada yang ngaku nabi perempuan, katanya. Tapi sampai di situ mereka belum kaget. Yang kaget kenapa? Masih ada yang percaya lagi. Itu jauh lebih mereka bingung. Waduh, katanya gitu. Jadi yang katakanlah yang semangat Islamnya banyak, yang semangat belajar Islamnya banyak, tapi begitunya juga banyak, gitu ya. Tapi kembali bahwa ikhwafillah rahimakumullah, tentunya kalau kita lihat perjuangan Mesir juga kan sekian lama. Belum lagi ketika Islam masuk ke Indonesia itu juga kan memang ya tadi ya banyak mengalami bagaimana asimilasi dengan budaya yang ada ya. Nah, kalau untuk kemudian bekal buat kita ya. Kalau kita lihat Mesir dengan Turki, dalam keadaan mereka ditekan, mereka itu tetap bekerja dan belajar. Bekerja untuk kemudian menyampaikan semangat, dan yang kedua mereka tetap belajar. Ya. Misalnya tadi saya katakan mereka belajar bagaimana menangani para koruptor, seperti yang terjadi di Indonesia dan lain sebagainya. Ya. Jadi bekerja dan belajar ini menjadi suatu hal yang bisa kita wariskan. Ya. Saya kira ketika kita di sini kita juga bisa melihat apa nih yang bisa kita bawa ya, untuk masyarakat kita. Spirit apa yang bisa kita bawa buat masyarakat kita. Ya. Jadi sekali lagi bahwa memang ada perbedaan antara kita dengan Mesir, ya, tingkat kematangan beragamanya juga berbeda, gitu ya. Di sana misalnya tingkat kematangan beragama tentunya karena memang
para ulama juga banyak, buku-buku juga banyak ya. Tapi sekali lagi bahwa ikhwafillah rahimakumullah, bukan berarti sekali lagi kemudian hilang harapan kita. Kita terus belajar, kita terus kemudian bekerja menyampaikan gelora ini kepada yang lain ya. Saya yakin ya, sebagaimana kita saksikan di harapan di beberapa belahan dunia Islam, itu insya Allah akan terjadi di negara kita ya. Saya kira demikian ya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz. Kita punya waktu 5 menit untuk wudhu. Silakan, ada di sebelah sana dan di sebelah kanan. Tapi di sebelah situ ada air panasnya, di sini hanya air dingin. Air biasa. Tapi silakan nanti, insya Allah jam 4.45